Baik, terima kasih bertemu kembali. Jadi kali ini kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin tentang SCADA dan DCS, di mana kita sudah membuat atau merancang aplikasi yang akan kita buat, yaitu pengendali motor yang berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita di sini menggunakan PLC di sini ya. Kita menggunakan PLC sebagai kendalinya. Nanti PLC di sini agar bisa berjalan atau mengendalikan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka tentunya harus kita buat program yang akan kita jalankan atau yang akan kita pakai untuk mengendalikan motor di sini, baik itu motor yang searah jarum jam ataupun yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari motor di sini kita lihat dari PLC-nya, baik dari sini ada ini ilustrasinya panel inputnya yang seperti yang kita kemarin bicarakan. Ada tombol start, off, clockwise, counterclockwise, stop di situ. Masing-masing juga mempunyai parameternya atau variabelnya berupa button start, button off, button clockwise, counterclockwise, button stop. Nah, dengan outputnya di sini adalah motor clockwise dan motor counterclockwise. Oke, sebelum kita membuat ladder programnya, ada baiknya kita ya semacam kita ilustrasikan begitu ya. Nanti ini pemasangannya ini seperti apa, rancangannya seperti apa, segala macam dengan menggunakan ladder yang itu bisa kita ya pakai sketch lah lebih dahulu biar lebih mudah untuk merealisasikannya. Nanti ketika kita sudah matang begitu, apa yang sudah kita rancang ini baru kemudian kita beralih ke aplikasi Unity Pro-nya. Nah, saya rasa untuk menyingkat waktu coba kita masuk ke rancangannya. Kita menggunakan sketch di sini ya. Ini adalah sebuah ladder program, ladder program yang kita sketch untuk memudahkan kita menggunakan garis begini agar dia itu lebih bisa lurus lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini selalu dari program yang kita buat ini dimulai dari sebelah kiri di sini dan berakhir nanti di pojok kanan. Ya, maka untuk itu harus ada step-step yang harus kita kerjakan. Mungkin yang pertama kali adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah ladder program atau sebuah program yang dia ini bisa mengaktifkan tombol start. Ini sebagai pertama untuk mengaktifkan sistem dari PLC tersebut atau sistem pengendali motor tersebut. Nah, ini kita coba untuk yang pertama di sini. Kita gunakan di sini ada inputnya, di sini ada bagian output gitu ya. Kita simbolkan saja dari kalau yang input di sini adalah untuk simbol sebuah push button ini karena dia input dia seperti sebuah, dia ini seperti sebuah, jadi garis sejajar gitu ya. Tapi ini kita simbolkan sebagai sebuah masukan. Nah, ini kita tulis saja ini sebagai button start. Kita tulis dengan button start gitu. Ya. Nah, button start di sini ini sebuah masukan dan dia akan mengaktifkan luaran. Luarannya apa? Berupa coil di situ ya. Berupa coil di sini kita simbolkan dengan ya, coil itu seperti itu. Nah, ini mewakili mengaktifkan sistem ini gitu ya. Ini kita namakan lampu L. MP itu simbol lampu gitu ya, lampu untuk start gitu ya. Nah, karena dia ini sebuah coil ya, maka agar dan ini button start ini adalah sebuah push button, maka agar dia bisa ya bisa aktif kemudian tanpa harus menekan terus-menerus, ini kita buat ya, kita buat dalam bentuk latch. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, ini simbolnya juga seperti itu, masukkan di sini. Maka kita namakan di sini lamp start. Nah, sehingga ketika tombol button ini ditekan, dia akan mengaktifkan dari coil ini. Dan karena juga dia dipasang dalam bentuk latch seperti itu, sehingga ketika tombol button dilepas, arus ini akan mengalir ya untuk mengaktifkan dari coil ini gitu ya, sehingga tidak terjadi ya, pemutusan arus, sehingga sistem tetap
tetap berjalan. Ya, selanjutnya kita menginginkan ya setelah tombol button start ini ditekan, kemudian koil aktif atau lampu start ini menyala, maka selanjutnya yang kita inginkan adalah motor itu berputar ke arah atau searah jarum jam gitu ya. Nah, ini harus kita buat juga untuk laddernya. Nah, coba kita di bagian yang kedua di sini. Ini yang kalau yang ini kita tulis saja lah di sini. Ini yang pertama begitu. Terus yang di sini adalah yang kedua. Nah, yang kedua di sini ini jadi koil yang sudah aktif di sini atau lampu start yang sudah menyala ini terus kemudian akan menggerakkan motor berputar ke searah jarum jam. Nah, maka kita bisa tambahkan di sini sebuah ya masukan gitu dari lampu start ini tadi ya. Jadi dari lampu start yang menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan aktif. Ini lampu start ya. Nah, terus kemudian kita pilih lagi koil di sini yang mensimbolkan motor yang berputar searah jarum jam. Maka ini kita gambarkan saja koil di sini ini akan mengatur motor berputar searah jarum jam gitu. Nah, jadi ketika nanti tombol ini start ditekan dan dilepas kembali, maka lampu start tetap menyala dan aktifnya lampu start di sini. Di sini latch-nya, karena di sini ada latch-nya. Ini juga akan membuat ini motor akan berputar searah jarum jam. Nah, terus kemudian yang ingin kita lakukan selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah kendali ya, sebuah ladder yang menunjukkan motor ini bisa berputar searah atau dia ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini coba kita buat di latch yang ketiga ya, di yang ketiga sudah kita pakai garisan aja. Nah, kita hilangkan lagi. Nah, untuk yang ketiga di sini ini adalah bagaimana motornya ini kita punya sebuah kendali yang bisa atau sebuah program ladder yang bisa mengendalikan motor putar kanan ataupun putar kiri gitu ya. Caranya adalah yang pertama kita buat dulu masukkan untuk lampu startnya di sini yang menunjukkan bahwa kalau dia ini aktif, maka instruksi ini juga akan dapat dijalankan gitu ya. Nah, di sini kita kasih start gitu ya. Terus kemudian di sini kita tambahkan lagi juga sebuah button yang menunjukkan apabila tombol ini ditekan, maka motor akan berputar ke arah searah jarum jam gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan
tambahkan sebuah koil gitu yang menunjukkan motor akan berputar searah jarum jam. Nah, agar di sini ini ketika button dilepas gitu ya, masih tetap mengaktifkan koil di sini, maka kita buat semacam latch di sini ya, seperti biasa. Buat tambah latch ya, dengan parameter motor CW di situ. Motor CW. Nah, begitu juga ya, kita gunakan untuk yang counterclockwise atau yang berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Ini kita buat, kita geser di sini ya, kita tambahkan garis di situ. Nah, ini kita buat sama sini untuk keaktifannya selalu sama. Dari sini kita tambahkan button yang counterclockwise. Di sini juga koilnya yang bersifat untuk keluaran motor yang counterclockwise gitu ya. Nah, latch seperti biasa, tambahkan di sini. Nah, di sini motor counterclockwise. Nah, seandainya terus kita simulasikan dari ladder di sini gitu ya. Ketika tombol start ditekan, maka lampu start menyala atau di sini akan aktif. Keaktifan ini akan membuat motor ini berputar ke arah searah jarum jam ya, atau clockwise. Nah, terus kemudian kalau kita menginginkan motor di sini ini dia berputarnya ya berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita buatlah ya sebuah ladder seperti itu, seperti ini nih ya. Maka ketika ini dia motor ini kita sedang berputar ke arah jarum jam, searah jarum jam, ketika tombol ini pun kita tekan, itu tidak ada masalah karena apa, motor tetap berjalan sesuai dengan arah putarnya. Karena apa? Ketika tombol button ditekan, dia berputar searah jarum jam, tidak ada masalah. Nah, cuma persoalannya adalah ketika tombol ini ditekan. Nah, ini kan menunjukkan juga sama-sama aktif gitu. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka motor di sini pun dalam keadaan aktif. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu tadi langsung berbalik dia. Ini ditekan, ya berbalik. Padahal di sini juga dalam keadaan aktif. Nah, ini persoalan kan. Ini satu persoalan. Maka ini harus kita pikirkan. Bagaimana caranya ketika motor di sini dalam keadaan aktif begitu. Ya. Misalnya aktifnya apa? Oh, misalnya dia dalam berputar ke arah searah jarum jam. Nah, ketika motor ini berputar searah jarum jam, kemudian kita menekan tombol yang berlawan untuk mengaktifkan putaran motor yang berlawanan dengan arah jarum jam, harus tidak bisa. Untuk apa? Untuk mengamankan motor dari ya tadi arah perputaran yang berlawanan itu tadi. Maka perlu kita tambahkan sebuah masukan yang sifatnya berfungsi sebagai pengaman. Caranya adalah
di kedua instruksi ini atau di kedua ladder yang nomor 3 dan nomor 4 di sini, itu harus kita tambahkan sebuah pengamanan bagi motor di sini. Caranya apa? Caranya kita tambahkan saja sebuah switch yang sifatnya nih. Jadi switch yang normally close istilahnya. Nah, kalau ini motor di sini adalah searah jarum jam, maka kita tambahkan di sini sebuah masukan atau sebuah switch ya yang sifatnya normally close. Kalau ini kan simbolnya normally open. Nah, yang ini adalah normally close. Normally close untuk apa? Untuk motor CCW yang counterclockwise. Nah, ini pengamannya. Nah, yang ada di sini itu ya sama. Kita tambahkan yang sifatnya normally close. Di sini kita tanya motor CW. Nah, kita perhatikan coba. Ketika tombol start ini, misalnya motor sudah dalam keadaan aktif, gitu ya. Motor sudah dalam keadaan aktif di sini. Maka ketika kita tekan tombol, misalnya tombol counterclockwise katakan, lampu start dalam keadaan aktif, motor dalam keadaan kita tekan motor yang kita tekan adalah button di sini, counterclockwise di sini, ya. Ini akan menyebabkan, gitu ya, menyebabkan ketika ini ditekan, gitu ya, menyebabkan motor yang counterclockwise ini akan aktif, koilnya di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang tadinya koil bagi motor counterclockwise yang sifatnya pasif tadi, normally close di sini, ya, yang tadi normally close, ini akan terputus. Ya, dia akan terputus. Sehingga apa? Sehingga ketika button clockwise ini akan ditekan, akan maksudnya untuk mengaktifkan motor clockwise, ini tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena switch yang normally close pada motor counterclockwise ini sudah tidak lagi normally close, tetapi sifatnya normally open. Loh, kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena koil yang berasal dari motor counterclockwise-nya ini dalam keadaan aktif. Nah, dalam keadaan aktif di sini, ini akan menyebabkan normally open pada motor counterclockwise ini jadi terhubung atau bersifat close. Sedangkan switch yang berasal dari motor counterclockwise yang tadinya normally close ini menjadi open. Itu ceritanya seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya tadi, ketika button untuk memutar motor searah jarum jam ini ditekan, ya dia tidak bisa mengalirkan arus ke arah motor clockwise di sini. Sehingga motor clockwise di sini atau motor yang berputar ke arah searah jarum jam itu
tidak bisa diaktifkan alias mati gitu ya. Nah, begitu juga ya. Kalau kemudian misalnya ya di awal kita lihat di awal misalnya yang diaktifkan, ketika sudah diaktifkan lampu startnya di sini aktif, terus kemudian ditekanlah button clockwise-nya di sini, sehingga dia akan menyebabkan motor clockwise di sini aktif. Nah, aktifnya motor clockwise di sini ya ketika button dilepas, push buttonnya ini dilepas, ini akan mengaktifkan ya switch ini tadi yang sifatnya normally open menjadi close sifatnya. Ya, jadi terhubung begitu ya, terhubung yang mengakibatkan motor berputar searah jarum jam ini akan aktif. Nah, hal yang sama ketika motor ini dalam keadaan berputar atau aktif, ketika button counterclockwise di sini ditekan, itu tidak bisa mengaktifkan coil dari motor counterclockwise. Karena apa? Karena ada switch pengamannya yang tadinya sifatnya normally close, akhirnya bersifat open. Jadi tidak memutus di sini ya. Persoalan selanjutnya, ketika motor berputar searah jarum jam. Nah, jika kita ingin memindah perputaran tersebut, caranya harus kita stop dulu motor tersebut. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara menyetop atau menghentikan putaran motor tersebut. Nah, untuk menghentikan putaran motor tersebut, berarti kita harus membuat juga instruksi yang dapat menghentikan putaran motor. Nah, katakanlah yang di sini yang nomor 5 gitu ya. Kita pakai untuk menghentikan putaran motor. Sama, artinya juga ini tetap kita masukkan seperti ini. Sebuah switch gitu. Simbol dari switch yang menunjukkan bahwa sistem ini akan bekerja kalau lampu startnya aktif gitu ya. Nah, kita buat button yang dipakai untuk menghentikan putaran motor. Nah, di sini sini kita sebut aja lah lampu stop. Nah, selanjutnya agar lampu stop di sini tetap aktif, kita buat latch gitu ya. Di sini kita tulis saja stop. Ini adalah instruksi untuk menghentikan putaran motor. Caranya adalah yang kita inginkan ketika motor sudah berputar searah jarum jam, maka ketika kita akan memindah perputarannya ini berlawanan arah dari jarum jam, kita harus tekan dulu tombol stop di sini. Cuma kalau seperti ini ya, laddernya ini hanya seperti ini dan diambil keseluruhannya juga seperti ini untuk nomor 3 dan nomor 4 di sini. Ini nggak ada istilahnya itu, tidak ada efeknya gitu ya. Tidak ada efeknya. Untuk membuat efeknya itu bagaimana? Ya harus kita berikan di sini dan di sini ya, yang dapat menghentikan putaran motor. Misalkan kita masukkan aja di sini ya. Ya, misalnya ini kita coba-coba dulu. Kita coba taruh sini. Kita coba di sini. Nah, ini kita coba ya. Dengan cara apa? Dengan cara
kita berikan switch atau saklar yang sifatnya normally close. Yang di sini ini mewakili lampu stop. Nah, begitu juga yang ada di sini. Kita nyalakan di sini normally close, kita buat lampu stop, gitu ya. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Ketika ini button start ditekan, lampu start aktif, ya kita anggap di sinilah jalan, dia berputar searah jarum jam. Atau ketika kita inginkan dia berputar searah jarum jam, kita tekan di sini. Kita tekan tombol button clockwise, maka kita lihat di sini. Dari button clockwise di sini, motor counterclockwise, dia tidak aktif, benar. Maka dia normally close. Maka dia lewat sini kan. Terus kemudian kita lihat lampu stop juga dalam keadaan normally close. Nah, ini juga lewat di sini. Jadi arus bisa masuk lewat di sini, kemudian sampai di coil untuk motor clockwise di sini, ya. Dan dia aktif. Kemudian ketika ini dilepas, yang tadinya tak terhubung atau normally open menjadi normally close. Jadi berfungsi sebagai latch. Nah, motor akan berputar searah jarum jam. Terus kemudian ya, ingin kita rubah motor ini berputarnya nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita nggak bisa menekan di sini karena motor clockwise di sini ini dalam keadaan tak terhubung, ya kan? Jadi dia terselamatkan. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, dia harus ditekan dulu tombol stop. Sekarang kita tekan tombol stop misalnya. Klik tombol stop. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ini akan aktif. Ya enggak? Dan di sini ada latch, maka dia akan aktif terus. Ya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi, yang tadinya normally close, ini sekarang bersifat open. Sehingga dia terputus. Nah, akibat dia terputus kemari, ya dia akan mati. Berhentilah putaran motor di situ. Maka kemudian kita tekan di sini, tombol di sini. Ketika kita tekan tombol di sini, gitu ya, maka dia akan ya arus ini akan lewat di sini, ya. Terus menuju ke motor switch normally close dari motor clockwise di sini. Sifatnya apa? Sifatnya tadinya ini open, sekarang menjadi close. Karena apa? Karena di sini sudah pasif. Di sini sudah pasif atau tidak berputar, atau dia dalam keadaan tak terhubung lagi karena diputus oleh lampu stopnya tadi. Nah, cuma persoalannya adalah ketika melewati switch dari lampu stop, dia sudah tidak close lagi, gitu kan? Karena apa? Karena lampu ini nih sudah dalam keadaan aktif. Nah, ini agak perlu kita pikirkan, kan? Jadi percuma ini ditekan, ya, ini ditekan di situ, juga tidak akan membuat motor counterclockwise di sini akan aktif. Wah, kalau gitu saya coba lagi. Bisa nggak mengaktifkan untuk clockwise di sini, gitu kan? Bisa nggak di sini? Kita tekan lagi di situ. Ya, ternyata juga tidak bisa, gitu ya.
Ini kita fokus yang ini dulu. Ya. Belum lagi nanti persoalan yang di nomor 2 di sini. Ya, yang di nomor 2 di sini. Ini dia akan berputar terus di situ. Padahal sudah ditekan tombol stop di sini. Nah, untuk menghentikan motor yang berputar terus di sini akibat dari lampu start ini aktif, ya kita harus pasang pengaman juga gitu ya. Nah, pengamannya apa? Ya kita buatlah pengamannya, ini adalah motor. Nah, tadi button stop tadi. Nah, di sini lampu stop di situ. Bukan button stop ya, tapi lampu stop. Kita tambahkan lampu stop di sini. Ya. Nah, kalau ini ada lampu stop di sini, maka begitu di sini aktif, ini perputaran motor ini akan berhenti. Cuma itu tadi persoalannya itu adalah dia ini cuma menghentikan sekali saja. Jadi dia tekan salah satu, ya sudah, nggak bisa aktif semuanya. Jadi sekali saja, jadi berputar, pilih sekali, berputar misalnya clockwise, kemudian ditekan tombol stop. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita tekan tombol counterclockwise tidak akan mengaktifkan ini. Maka kita perlu berpikir cara yang lain. Bagaimana caranya kita bisa menekan tombol button counterclockwise ataupun button clockwise beberapa kali, jadi nggak hanya sekali. Caranya ya button clockwise kita tekan, maka motor berputar searah jarum jam. Maka kalau kita mau membalik putaran tersebut, kita tekan dulu tombol stop. Setelah tombol stop ditekan, maka baru kita tekan button counterclockwise. Nah, cuma persoalannya kalau diletakkan di sini lampu stopnya, letakkan di sini, ya, itu dia hanya satu kali saja. Kalau tidak ini, yaitu. Nah, ini maka perlu kita jadi pertanyaan, gitu ya. Apakah benar diletakkan di sini? Ya. Oke, kita bisa lanjutkan nanti.